Halo, ketemu dengan saya lagi, yaitu pada channel ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar, yaitu pengimbasan asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum. Pada kesempatan ini, kami ucapkan salam sehat, salam semangat, selamat untuk tetap semangat dalam mendidik atau mencerdaskan anak bangsa. Maka pada kesempatan ini juga, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Wajib kita laksanakan supaya penyebaran rantai penyebaran virus corona segera berhenti dan kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan masyarakat menjadi senang, apalagi peserta didik kita juga senang dan bisa memahami. Kemudian pada hari ini saya perkenalkan, nama saya Doni Ariwibowo, guru SMK Negeri 8 Surakarta, akan sharing tentang pengimbasan asesmen nasional, yaitu sebagai tindak lanjut program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum yang telah saya lakukan. Langsung saja pada hari ini, yaitu kita akan mengerti AKM itu apa. Ya, AKM itu apa? Jadi kalau kita lihat, asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, kemampuan minimum yang dimaksud adalah kemampuan paling dasar peserta didik, ya, yang dimiliki peserta didik pada jenjang tertentu. Kemampuan tersebut dalam hal ini meliputi literasi membaca dan numerasi. Kemampuan ini sesuai dengan kecakapan abad ke-21 yang menuntut peserta didik untuk dapat mengikuti perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan. Mari kita akan belajar latar belakang dulu. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 16 pasal 57 sampai dengan 59 tentang evaluasi menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Artinya, undang-undang ini menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi, hanya sampai tahun 2019, pemerintah melakukan penilaian pendidikan secara nasional melalui ujian nasional di akhir jenjang. Tapi tahun 2021 ada perubahan tentang evaluasi yang dilaksanakan, yaitu asesmen nasional yang semula pernah diterapkan, yaitu ujian nasional. Nanti kita akan perbandingannya persamaan. Nah, ini apa itu asesmen nasional? Harus dipahami. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi mulai diperoleh ada 3 instrumen utama asesmen nasional. Ini ya, ada 3. Yang pertama tentang asesmen kompetensi minimum AKM, kemudian survei karakter, kemudian yang ketiga survei lingkungan belajar. Bisa dilihat di layar, ya, bisa dilihat di layar. Kita lanjutkan. Tujuan asesmen nasional. Kita juga ada tujuan asesmen nasional apa? Yang pertama yaitu menghasilkan informasi untuk memantau apa? Mutu, ya, perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antara bagian dalam sistem pendidikan, kemudian ya di satu wilayah antar sekolah negeri dan swasta
antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Tujuan berikutnya yaitu menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Ya, ini mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Untuk manfaat asesmen nasional ada 3, yaitu yang pertama sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau madrasah atau di sebuah daerah. Kemudian umpan balik kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Nah, lihat ini di tabel saya sudah sampaikan perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Di situ ada kriteria pembandingnya. Yang pertama yaitu tujuan pelaksanaannya, jenjang penilaiannya, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, metode penilaian. Kemudian saya hanya mengambil salah satunya, misalnya level siswa. Kalau asesmen nasional itu untuk kelas 5, kelas 8, kelas 11. Kemudian kalau ujian nasional yang dulu pernah diterapkan, itu tingkat akhir pada tiap jenjang. Ini diingat ya. Persiapan pendidikan abad ke-21. Pada kesempatan ini, hal ini menjawab pendidikan pada abad ke-21 harus dapat menjamin agar peserta didik memiliki keterampilan, belajar, dan berinovasi. Keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi dan media informasi, dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan kecakapan hidup atau life skill. Dalam rangka menyiapkan peserta didik yang memiliki kecakapan abad 21, pemerintah akan melakukan asesmen kemampuan minimum atau AKM pada tahun 2021 yang meliputi asesmen pada literasi membaca dan numerasi, yaitu asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa, yaitu literasi membaca, dan asesmen kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi. Selanjutnya kita akan ada 2 tadi nanti, AKM literasi membaca dan AKM numerasi. Kita bahas yang pertama dulu, AKM literasi membaca. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi bentuk-bentuk teks tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan atau dihargai oleh individu. Artinya di sini sudah saya tampilkan di layar ini bahwa kemampuan individu bisa memahami teks dipengaruhi oleh kecakapan mereka dan kesanggupan mereka mengolah informasi. Artinya kemampuan literasi membaca sesuatu atau kemampuan literasi membaca juga diharapkan mampu membentuk karakter, menggali kemampuan berpikir kritis dan kreatif, dan mampu menumbuhkan partisipasi secara positif dalam komunikasi dan kerjasama. Komponen AKM literasi membaca ada 3 komponen, ya, ada 3 komponen, yaitu konten, proses kognitif, konteks. Ya. Konten terdiri dari teks, informasi, dan teks fisik. Proses kognitif terdiri dari menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks personal, sosialis budaya, saintifik. Ya. Nah, ini AKM literasi. Ada beberapa distribusi kalau nanti pembuatan soal AKM itu di mana antara jenjang kelas 5, kelas 8, kelas 11 itu ada prosentasenya yang berbeda, di mana disesuaikan menurut level-level tersendiri. Bisa dilihat di tabel ini. Ya, di tabel di sini. Ini perlu dicermati. Kita lanjutkan learning progression atau kemajuan pembelajaran. Ini adalah urutan atau tahapan pembelajaran yang berkesinambungan. Kesinambungan tersebut mencakup aspek karakteristik, keluasan, dan kedalaman materi pembelajaran dalam setiap jenjang pendidikan, di mana digunakan untuk acuan pengembangan soal literasi membaca. Di sini
memiliki level setiap jenjang. Contoh kelas 1 dan 2 itu levelnya 1. Kemudian level 2 kelas 3 dan keempat, level 3 kelas 5 sampai kelas 6, level 4 itu kelas 7 sampai 8, level 5 itu kelas 9 sampai 10, kemudian yang terakhir level 6 yaitu kelas 11 sampai 12. Ini yang perlu dikasih. Kita lanjutkan berikutnya. Ini adalah sebagai salah satu contoh aja butir soal AKM literasi membaca, yaitu tingkat SLTA. Kompetensi yang diukur menilai efektivitas format penyajian data, format visual, struktur perbandingan, mendukung ide pokok pada teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Setelah AKM literasi membaca, kita masuk ke AKM numerasi. Apa itu AKM numerasi? Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Artinya dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Ini artinya membuat penilaian dan keputusan yang diperlukan serta menjadi manusia yang bertanggung jawab, yang mampu bernalar berpikir logis. Komponen AKM numerasi itu terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Ya, ini sudah lihat di tabel yang saya sajikan. Yang pertama konten. Domain AKM numerasi domain konten ini dibagi menjadi 4: bilangan, geometri, pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Kemudian level kognitif itu mengharuskan peserta didik menggunakan berbagai keterampilan kognitif dalam menjawab soal-soal. Level kognitif numerasi ini ada 3 level. Di sini ada knowing, kemudian applying, terapan, kemudian yang ketiga adalah penalaran. Kemudian yang terakhir bicara tentang komponen AKM numerasi konteks itu sangat luas, artinya peserta didik dapat mengenali peserta matematika dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa dikategorikan personal, sosial budaya, dan saintifik. AKM numerasi di sini presentasi distribusi soal berdasarkan konteks, berdasarkan level kognitif, ini sudah ada semua. Kemudian AKM numerasi konten kelas 5. Setiap jenjang juga berbeda, ini juga ditampilkan, ya, ditampilkan di khusus kelas 5, bisa dilihat ini, ya. Kemudian kita lanjutkan untuk kelas 8, ini, nah ini kelas 8, memiliki domain, subdomain kompetensi yang berbeda dari kelas 5. Sudah bisa dibaca, dipahami. Ya. Kemudian untuk AKM numerasi konten kelas 11 juga berbeda dari AKM kelas 5, kelas 8. Sini ya, domain, subdomain, dan kompetensi. Semuanya disajikan dengan tabel di sini. Baik itu bilangan, geometri, dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian sudah ditampilkan. Ini hanya salah satu contoh butir soal AKM numerasi untuk tingkat SMA. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok. Perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Ya. Jadi untuk hasil AKM dilaporkan 4 kelompok itu, baik itu adalah AKM literasi maupun AKM numerasi. Sudah ada detail tingkat kompetensinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf bila ada kata-kata kurang yang berkenan. Semoga video tentang asesmen nasional dan AKM ini dapat memberikan manfaat sehingga kami siap menerima apa kekurangan dari video ini. Terima kasih, salam sehat, salam semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Maka ini adalah sebagai hasil pengimbasan dari BINTEK program
Guru Belajar seri asesmen kompetensi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah saya lakukan tanggal 24 sampai tanggal 28 Januari 2021. Saya mohon maaf dan ketemu pada sesi berikutnya.